Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raifal Nafisi Wafi Ramadan dari kelas 176C01. Saya akan menjelaskan artikel saya yang berjudul Tanggung Jawab Guru Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Quran dan Dampak bagi Peserta Didik. Di sini yang pertama adalah peran guru pendidikan agama Islam atau PAI dalam pembelajaran Al-Quran. Yang pertama, guru PAI memiliki tanggung jawab penting dalam membimbing peserta didik dalam membaca Al-Quran. Yang kedua, sebagai pembimbing, guru PAI harus mengenal karakteristik peserta didik untuk memberikan pembimbingan yang efektif. Yang ketiga, pentingnya kemampuan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah ibadah bagi umat muslim. Selanjutnya, mengetahui kemampuan membaca Al-Quran menjadi kunci dalam memahami ajaran agama Islam, karena tuntutan belajar agama Islam hampir semuanya ada di dalam Al-Quran. Ada faktor-faktor pendukung dan penghambat kemampuan guru pendidikan agama Islam. Salah satu faktor yang mendukung meliputi kemampuan guru pendidikan agama Islam itu sendiri, dukungan orang tua, dan motivasi. Seperti dalam bentuk dukungan orang tua, meleskan anaknya ke guru ngaji, seperti itu. Faktor penghambat faktor penghambatnya termasuk pengaruh media elektronik dan lingkungan pergaulan. Jadi faktor penghambatnya itu ada seperti terlalu sering main gadget, main game, dan lain-lain. Ada juga pengaruh lingkungan, sering main keluar, kurangnya aturan di dalam rumah, itu jadi faktor penghambat dalam mempelajari Al-Quran. Kedua adalah peran guru PAI dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran. Guru PAI meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran melalui pembelajaran di kelas, bimbingan, dan ekstrakurikuler keagamaan. Jadi itu saran yang harus diberikan kepada sekolah itu ada ekstrakurikuler MTQ misalnya. Kedua, implementasi guru PAI dapat membantu peserta didik memahami dan mempraktekkan bacaan Al-Quran dengan baik. Jadi guru PAI harus membantu peserta didiknya dalam memahami dan mempraktekkan terutamanya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yang selanjutnya ada syarat-syarat membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ada beberapa syaratnya. Pertama, membaca Al-Quran membutuhkan keadaan yang suci dari hadas besar maupun hadas kecil atau najis di sini. Bacaan harus sesuai dengan sesuai dengan mushaf Utsmani dan mengikuti kaidah tajwid. Ya, jika anak-anak sudah memasuki fase belajar Al-Quran, ya diwajibkan mereka untuk mempelajari juga tajwidnya, panjang pendeknya seperti apa, mahrijul hurufnya seperti apa, seperti itu. Yang selanjutnya, ada indikator kemampuan guru dalam membaca Al-Quran. Ada beberapa indikator. Guru harus menguasai ilmu tajwid dan memahami cara membunyikan huruf hijaiyah dengan benar. Misalnya sa dengan sya itu berbeda, za dengan za itu berbeda. Jadi itu juga harus diajari kepada murid-muridnya. Ada juga pengetahuan tentang adab membaca Al-Quran juga penting. Nah, adab membaca Al-Quran itu pertama menghadap kiblat, suci dari hadas besar hadas kecil. Adabnya juga memakai pakaian yang rapi dan sopan, seperti itu. Ada dampak bagi keberhasilan peserta didik. Guru PAI sebagai fasilitator membantu siswa memahami dan mengamalkan ayat-ayat Al-Quran. Diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dan dipahami apa itu artinya secara baik dan benar.
Guru PAI berperan dalam membentuk akhlak peserta didik melalui pengenalan diri, empati, dan pendekatan yang dekat. Nah, kalau di sini melalui pengenalan diri, empati, dan pendekatan yang dekat itu seperti kenali dulu muridnya seperti apa, bagaimana sifatnya mereka, apakah mereka yang cenderung yang aktif atau cenderung yang pendiam. Seperti itu ada juga kita dengan empati, mengajarkan belas kasih, dan pendekatan yang dekat. Pendekatan yang dekat bisa dengan cara mengajar dengan ramah, dengan sopan, dengan tidak memaki-maki, seperti itu. Dengan tidak emosional, seperti itu. Ada juga faktor-faktor mempengaruhi kemampuan guru pendidikan agama Islam. Di sini ada keterlambatan guru dalam mengakui kekurangannya, kebiasaan guru PAI yang sudah nyaman dengan jabatannya, kesulitan guru PAI dalam menerima kritikan dan perbaikan. Nah, di sini keterlambatan guru PAI dalam mengakui kekurangannya. Jadi misalnya dia ada kekurangan atau dia salah, dia terlambat untuk mengakui atau menyadarinya. Terus nyaman dengan jabatannya. Biasanya guru PAI itu nyaman dengan jabatannya seperti dia ada jabatan sesuatu, dia nyaman dengan jabatannya. Kesulitan guru PAI dalam menerima kritikan dan perbaikan. Ya, mungkin itu adalah salah satu faktor-faktornya yang menghambat guru PAI berkembang. Kesimpulannya, guru PAI atau pendidikan agama Islam memiliki peran utama dalam membentuk karakter dan keberhasilan pembelajaran agama Islam. Jadi, salah satu tonggaknya adalah guru PAI yang tersedia di sekolah dari sekolah TK mungkin, sekolah dasar, sekolah menengah atas. Jadi itu adalah peran utama guru dalam membentuk karakter seseorang dan keberhasilan pembelajaran Quran. Menguasai kemampuan membaca Al-Quran menjadi hal yang penting. Nah, kalau ini mungkin hampir semua guru agama pasti bisa membaca Al-Quran dan pasti semua umat Muslim bisa membaca Al-Quran. Makanya itu diajari dari TK, SD, SMP, sampai SMA. Nah, terus kita belajar untuk hmm, memperbaiki kesalahan-kesalahan yang belum pas dalam membaca Al-Quran, dari penyebutan huruf, tajwid, dan lain-lainnya. Dibutuhkan kerjasama dan kesungguhan dari semua pihak untuk meningkatkan agama Islam. Jadi di sini tuh bukan hanya peran guru PAI, tapi juga peran orang tua, peran ustadz-ustadz dan guru-guru yang lain, peran-peran habaib yang menuntun umat-umatnya. Jadi itu dia. Jadi sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.